Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Prof. Halo, selamat siang. Apakah suara Ibu udah didengar? Terdengar, Prof. Cukup jelas Terdengar atau jelas, terlalu keras? terdengar jelas, Prof. Cukup terdengar, Jelas, ya? Prof. Jelas. Iya, karena oke, makasih karena Ibu saat ini di kampung di dadaan tadi katanya hari ini begitu, ya. Oke. Ya, kalau sudah kita akan mulai. Sebelumnya terima kasih adik-adik sudah menyiapkan waktu. Ini mendadak dari kortinya. Kasih tahu Ibu kalau hari ini jam 1. Ya, Ibu kira nggak jadi. Oke, kita mulai dengan dengan asistensi tentang praktikum virologi ya. Oke. Karena Ibu di kampung nggak usah pakai video lah, biar tidak terganggu sinyalnya. Dulu Ibu share materi dulu. Apakah sudah tampak adik-adik? Sudah, Prof. Sudah cukup jelas ya. Bisa Anda besarkan lagi di laptop masing-masing. Nah, kami di sini akan memberikan beberapa praktikum. Waduh, kok gini ya? Ini adalah praktikum, dulu namanya mikrobiologi, sekarang sudah namanya virologi. Praktikum virologi ya, tentu saja seperti biasa, mahasiswa itu wajib melakukan praktikum menggunakan jas praktikum. Dek, sebentar. Apakah sudah jelas, Dek, adik-adik? Sudah terlihat jelas, Prof. Mahasiswa itu wajib menggunakan jas laboratorium seperti biasa. Kemudian wajib menyiapkan diri untuk kegiatan praktikum. Tidak diperkenankan membuka catatan saat Anda praktikum, jadi Anda sudah menyiapkan diri sejak di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan secara tuntas. Nanti kalau pekerjaannya tuntas akan disahkan oleh pembimbing. Saat itu ada dosen, ada asisten. Nah, dosennya akan memberi paraf pada pekerjaan Anda. Nah, kalau ada mahasiswa yang mengulang, akan dikenakan biaya. Dan ini sulit, terutama telur ayam bertunas. Jadi suruh mencari lagi sendiri ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kemudian ujian praktikum hanya boleh dilakukan jika mahasiswa sudah menyelesaikan semua rangkaian
penelitian dan praktikum itu. Dan nilai virologi akan keluar jika Anda sudah mengikuti UTS, UAS, mungkin barangkali ada tugas dari dosennya dan telah menyelesaikan praktikum. Nah, untuk praktikum ini juga Anda wajib, bukan boleh. Anda wajib praktikum karena di akhir praktikum tidak akan mengadakan ujian praktek. Nah, kalau sudah semua terlewati baru Anda bisa mendapatkan nilai virologi. Begitu adik-adik. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya adik-adik, apakah ada pertanyaan? Cukup, Prof. Tidak Tidak ya. Oke. ada pertanyaan. Kalau begitu, mengapa kita memberikan praktikum ya? Yang pertama adalah tugas mahasiswa saat melakukan diagnosa laboratorium, terutama ketika Anda melakukan kodil ya. Anda itu wajib melakukan isolasi dan identifikasi agen atau virus. Kemudian, karena itulah Anda diberikan beberapa teknik. Nah, media untuk menumbuhkan virus itu ada telur ayam bertunas, biakan sel, atau hewan coba, dan ospes alami. Nah, di sini kita akan memberikan mahasiswa media menggunakan telur ayam bertunas. Nah, ini adalah telur ayam bertunas. Kalau Anda lihat, ini canling namanya. Ada canling di depan candler. Mungkin teknik baru kalau pernah melihat telur ayam bertunas adik-adik? Ya. Mana nih mahasiswa? Adik-adik, apakah Anda masih di sini? Masih, Prof. Ini Masih, dah kalau Prof. online jangan-jangan mahasiswanya sudah hilang. Oke, ini telur ayam bertunas adik-adik. Telur ayam bertunas itu adalah telur ayam berembrio. Ada embrio dalamnya. Nah, untuk itu kita menggunakan telur ayam berembrio, umurnya di sini untuk isolasi virus ND maupun AI itu adalah umur 9-10 hari. Ya. Ada bagian-bagiannya, bisa Anda lihat, sudah Ibu share di sana juga. Ini telur ayam bertunas, ini adalah ruang udara. Kemudian di sini ada embrionya, kemudian ada kuning telur dan sebagainya ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini kalau Anda melakukan isolasi virus, ada beberapa cara, bisa ruang allantois dan lewat membrana Coriolantois ya. Kemudian nanti kita akan memberikan 2 cara untuk isolasi virus. Yang pertama yaitu ruang allantois, kemudian menggunakan membrana Coriolantois. Nah, tidak semua virus ini bisa ditumbuhkan pada ruang allantois. Misalnya virus-virus tertentu yang bersifat epiteliotropik. Virus yang menyukai epitel, contohnya virus penyebab penyakit distemper, kemudian virus infectious bursitis, virus gumboro atau virus birnavirus, itu membutuhkan epitel, jadi dia hanya bisa tumbuh pada membrana Coriolantois. Sementara virus yang mudah tumbuh, misalnya virus ND, virus AI, virus EDS, itu diisolasikan lewat ruang allantois. Bagaimana tekniknya ada di penuntun praktek. Kemudian itu isolasinya. Kemudian ini cairan allantois setelah dipanen. Anda akan menguji benar nggak virus yang saya tanam di
ruang allantois itu adalah virus ND. Nah, Anda akan melakukan uji namanya uji hemaglutinasi. Pertama adalah menggunakan hemaglutinasi cepat, rapid test. Teknik ujinya virus diteteskan pada mikroplit, kemudian atau menggunakan ini juga lebih objek gelas. Kemudian ditambahkan sel darah merah. Karena virus ND, virus A itu punya hemaglutinin, dia akan saling berikatan. Ada reseptor site-nya, sehingga terjadilah hemaglutinasi. Nah, itu uji cepat. Sementara kalau kita ingin tahu titer virusnya, dilakukan dengan uji mikrotiter menggunakan mikroplit. Ya. Mungkin karena mahasiswa belum dapat kuliah sampai serologi, silakan dibaca-baca dulu ya, apa itu uji serologi. Nah, begitu. Nanti bagaimana cara membacanya? Sel darah merah itu sebagai indikator uji. Jadi dia karena kita nggak bisa melihat virus dengan mata telanjang, maka digunakanlah sel darah merah sebagai indikator uji. Apakah benar berikatan? Apakah benar berikatan? Kenapa dia bisa berikatan? Nah, kita pakai besok contoh ujinya adalah menggunakan virus ND, virus yang aman. Pada virus ND itu ada yang namanya hemaglutinin pada amplopnya. Nah, inilah yang akan berikatan dengan pada amplopnya berikatan dengan sel darah merah. Akan membentuk hemaglutinasi. Ini beberapa uji, uji HA, uji HI, nanti kita akan praktekkan. Sementara jadwal rencananya adalah bulan Oktober. Nah, itu sementara dulu. Ada yang ditanyakan? Itu langsung Ibu ke ini tadi, langsung tentang praktikum. Sebenarnya ada yang lebih awal, yaitu cara membuat inokulum. Sebenarnya lebih enak ya kalau praktikum langsung. Sampai di situ ada yang ditanyakan adik-adik? Ya adik-adik ada yang ditanyakan? Sejauh ini sudah jelas. Sudah jelas, Prof. Sudah. Oke, kalau begitu dari tadi Ibu cerita tentang virus. Ini sebenarnya tugas mahasiswa, misalnya anak kodil, entah nanti kalau udah tamat kerja di lab, itu adalah mendiagnosa penyakit virus. Nah, ketika Anda ke lapangan, ada misalnya, ambil ya contoh, ada yang sakit, kemudian melihat gejala klinisnya, nanti dalam ilmu penyakit viral itu kan dijelaskan. Kemudian kita diagnosa sementara itu penyakit Newcastle disease begitu ya. Untuk membuktikan benar nggak penyakitnya ini adalah Newcastle disease, kita selalu memberikan ada diagnosa sementara, ada diagnosa banding atau diferensial diagnosa. Karena gejalanya mirip antara ND dengan AI. Kemudian kita akan mengambil satu sampel, satu ekor ayam untuk sampel, kita nekropsi. Kemudian dilihat perubahan patologi anatominya, misalnya ada perdarahan pada usus, kemudian ada perdarahan pada, atau gini, penyakit ND itu ditandai dengan diare begitu. Kemudian ada tortikolis, kemudian ada kelainan pernapasan, sehingga organ-organ yang diambil itu organ-organ predileksinya sesuai dengan gejala klinisnya. Misalnya ayam itu mengalami tortikolis, tentu saja kita tidak akan mengambil saraf. Tapi yang diambil di sini adalah untuk tortikolis yang diambil di sini adalah otak sebagai sistema saraf pusat, begitu.
Kemudian juga mengalami gangguan respirasi. Nah, yang diambil di sini adalah paru-paru. Kemudian ayam juga mengalami diare, maka organnya yang diambil adalah saluran pencernaan. Nah, ketika kita melakukan nekropsi, kita akan mengamati ada kelainan pada intestinumnya, itu mengalami enteritis hemorrhagica. Itu kita potong, ambil sedikit. Kemudian juga kalau kita amati proventriculusnya itu mengalami petechiae, perdarahan pada usus, perdarahan pada ventriculus. Nah, itu diambil sebagai sampel organ ya. Hari Ibu contohkan dulu biar nyambung ceritanya. Iya. Ini Ibu tunjukkan misalnya pada penyakit ND, gejala klinisnya ada torticollis, ada diare. Kalau kita nggak lihat, kita cukup amati ada diare pada keloakannya, kemudian di lantai kandang juga begitu, kita amati. Sehingga nanti perubahan patologi yang diambil ada yang mewakili. Ada misalnya proventriculus, mengalami perdarahan petechi, kemudian di usus juga ada perdarahan, di trachea, di paru-paru biasanya mengalami perdarahan. Nah, itu adalah organ-organ yang diambil. Dan kalau yang mengalami torticollis yang diambil adalah otaknya, begitu ya. Ini adalah sampel untuk organ-organ yang diambil. Nah, kemudian organ ini diapakan sekarang? Nah, kemudian organ inilah yang dibuat menjadi inokulum. Nah, tadi sudah kita buat sudah ngambil sampel organ. Sekarang kita akan membuat inokulum. Ini dikeluarin dulu. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Sudah, Prof. Nah, ini cara pembuatan inokulum itu sudah ada juga di penuntun ya. Nah, pertama kita sudah siapkan mortar, gunting, pinset, boreasi, dan sebagainya. Kemudian organ sesuai dengan klinis tadi sudah ditunjukkan. Ada PBS, pH 7,2 atau NaCl fisiologis. Dan jangan lupa kita selalu menyediakan antibiotik spektrum luas, broad spektrum ya, karena kerja dengan virus itu harus steril, tidak boleh ada kontaminasi. Ya, tahapan kerja ada di situ ya, ambil gunting dan sebagainya, ada di situ. Anda sudah bisa lihat di oase, digerus, dipotong kecil-kecil, kemudian ditambahkan PBS sedikit demi sedikit sampai konsentrasi yang kita buat adalah 10%. Atau juga bisa 5%. Begitu ya. Kalau 10% itu 1 gram organ ditambah PBS sampai volume akhirnya adalah C. Nah, ini kemudian organ ini digerus, setelah itu disentrifuge.
Nih. Kemudian disentrifuse. Kemudian setelah disentrifuse, kita lanjutkan. Yang diambil adalah supernatannya ya, diambil adalah supernatannya, ditempatkan di tabung steril yang lain, kemudian ditambahkan dengan antibiotik untuk mencegah kontaminan, kemudian diinkubasikan di inkubator suhu 37 derajat selama 30 menit. Nah, pekerjaan sampai di sini untuk tahap pertama pembuatan inokulum sudah selesai. Sampai di situ ada pertanyaan adik-adik? Apakah ada pertanyaan? Ya? Sejauh ini jelas, Prof. Sudah. Kalau nggak gitu Ibu yang tanya sekarang. Oke. Dalam pembuatan inokulum kenapa itu digerus? Kenapa dihaluskan? Ya adik-adik. Kenapa tadi dalam pembuatan inokulum kok organnya ini digerus, dicincang, dilumatkan? Ya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Dok. Prof. Silakan. Ya. Claudia. Dikarenakan nantinya potongan organ yang sudah digerus itu akan ditambahkan oleh RBS, lalu dimasukkan PBS, lalu akan dimasukkan ke tabung steril untuk disentrifuge itu tadi, Prof. Makanya harus dipotong-potong, iya harus dilumatkan gitu. Nah, ada yang tahu lebih jelas lagi? Ada yang bisa jawab? Ya. Menjawab, Prof. Silakan, siapa? Perkenalkan, saya Ari Prasetyo Ya. dengan NIM akhir 030. Oke. Dari sumber yang saya baca itu untuk memudahkan penyebaran dari bakteri yang bakal ditanam nanti, Prof. Memudahkan penyebaran. Maksudnya? Iya. Kayak nanti kan bakal memudahkan penyebaran waktu diinokulasi nanti, Prof. Salah satunya itu. Ada yang tahu lebih terkait dengan virus adalah mikroorganisme terkecil bersifat obligat intraseluler. Artinya apa, Dek? Virus itu ada dalam sel, karena itulah selnya dihancurkan dulu. Jaringannya dihancurkan, selnya dirusak untuk mendapatkan virusnya. Begitu ya? Begitu adik-adik. Jadi virus itu harus dikeluarkan dari sel. Di mana itu? Set dan ini pekerjaan dalam steril karena kita buka di hood, kita kerja di hood untuk buat inokulum. Ini namanya hood, kita bekerja sesteril mungkin. Timbang organ, kira-kira 1 gram organ, 1 gram organ ditimbang, ya, kemudian kita pindahkan ke tempat cincang dan digerus. Ini dicincang, digerus, dihaluskan. Dan untuk menghaluskan bisa dengan ditumbuk pakai lempang. Kemudian ditambahkan PBS. Atau NaCl fisiologis sebanyak 1 ml. Setelah lumat, kita sentrifuge dan ke tabung sentrifuge.
tambahkan PBS 5 juga boleh atau 10. Jadi kita buat 5% atau 10%. Buat yang konsentrasinya. Kalau 10% ditambahkan sampai 10 mili. Kalau 20% ditambahkan sampai 5 mili. 20% dari 10 mili. Ini untuk inokulum 10%. 15 menit kecepatan 2500 selama 15 setelah 15 menit ini hasilnya ya. Ini hasil sentrifuge, ada bagian bawahnya adalah endapan. Kita akan mengambil yang bagian atas atau bagian atas supernatan. Ini tabung steril, ini tabung bekas yang inokulum yang sudah disentrifuge. Kita pindahkan inokulum yang sudah disentrifuge ke tabung baru. Tekan dulu, kemudian isap. Kita ambil sekarang supernatannya. Yang bagian atas sama supernatan dipindahkan ke tabung steril. Bagian supernatan kita ambil. Pindahkan ke tabung yang steril. Nah, ini sekarang kita gunakan untuk inokulum yang akan diinokulasikan pada telur ayam tunis. Sebelum diinokulasikan ditambah dulu dengan antibiotik. Pada penisilin dan streptomycin. Nah, kemudian diambil dengan spike yang baru. Nah, begitu ya contohnya nanti sampai akhirnya ini ditanam, ditambah antibiotik, kemudian diinkubasi di inkubator. Nah, sampai di situ inokulumnya siap diisolasikan. Begitu saja adik-adik. Setelah 30 menit ini diambil. Sampai di situ sudah jelas adik-adik. Itu yang akan kita praktikumkan ya. Hari pertama praktikumnya adalah membuat inokulum dan melakukan isolasi pada telur ayam bertunas. Perut isolasi jadi sudah ditunjukkan. Kemudian cara pembuatan inokulum sudah. Tinggal anak prakteknya. Sampai di situ ada pertanyaan tidak adik-adik? Ya? Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Nanti penuntun praktikum ada di situ, di OASE. Lembar kerja praktikum juga sudah ada ya. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin menanyakan, Prof. Ya, oke. Terkait praktikumnya itu nanti kan akan dibagi sebagian kelas ABCD dan sebagian lagi kelas ABCD begitu nih dok. Ada 2 minggu yang membahas satu topik materi. Nah itu kan dibagi untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya sendiri apakah nanti dipilihkan atau dari masing-masing kelas membagi begitu dok, Prof? Gini dek, sebelum kita bagi ibu cek dulu alat yang ada, berapa kesiapannya. Karena kita juga punya kodil. Jadi lab nggak boleh semua alat dibawa ke bukit, nanti kodilnya nggak bisa kerja. Nah, berapa alat yang tersedia untuk mahasiswa, kita tentukan kelompok. Jadi ibu umumkan nanti sebelum praktikum dimulai. Jadi misalnya praktikumnya minggu depan, 1 minggu sebelum praktikum ibu share jadwal kelompoknya. Ya begitu ya adik-adik. Jadi kelas A dikelompokkan menjadi berapa kelompok, kelihatannya
Yang sudah praktikum berapa ruang di satu ruangan tuh biasanya berapa kelompok deh? Yang praktikum di sayap, kalau kita masuk sayap kiri di lantai bawah, ada berapa deh di situ? Ada yang udah praktikum belum? Fisiologi gitu. Izin Ya, menjawab, Prof. ya. Terkait untuk praktikum itu biasanya kalau mikrobiologi sebelumnya di semester 2 itu dibagi menjadi 2 kelompok, Prof, satu kelas. Jadi untuk minggu pertama itu satu kelompok pertama, untuk minggu selanjutnya satu kelompok kedua, tapi dengan topik yang sama, seperti itu, Prof. Sedangkan untuk fisiologi itu satu kelas, satu kelompok. Begitu, Prof. Terima kasih. Begitu kelas kan topiknya sama. Kelas A dan C misalnya topiknya sama, itu hari pertama, kemudian kelas B dan C sore hari pertama juga. Jadi semua kelas itu bisa satu hari. Kemudian kita bagi subkelompok lagi. Nah, nanti subkelompoknya kita bagi ya. Kelihatannya kita karena telur ayam bertunas itu kita harus pesan itu, enggak sembarangan beli begitu ya. Nanti Ibu bagi misalnya kan di jadwal kelas A misalnya kelas yang pagi itu apa C, Dek? Untuk kelas pagi itu A dan B, Dok. Tapi untuk praktikum yang pagi itu C dan D. Praktikum maksudnya Ibu. Oh, Praktikumnya C. Nggih, C. C dan D. C dan D. Oke, yang pagi C dan D seperti itulah. C dan D pagi, B dan B dan D sore begitu. Jadi sesuai dengan praktikum, Dek. Sesuai dengan jadwal. Begitu nanti dalam kelas itu dibagi berapa kelompok kecil sehingga 40 berapa ini kelas C misalnya berapa orang, Dek? 30-an berapa? Ada yang 40 berapa itu ya, ada yang 30 sekian. Berapa, Dek, jumlahnya? Untuk kelas B sendiri, Dok, 37. 37 kalau dibagi 4 4 yo bagi 4 kan. Ya seperti itu nanti kita bagi. Kita lihat dulu alat yang bisa dibawa ke bukit baru kita buat kelompok ya. Oke, nanti tentang kelompok Ibu akan bagikan umumkan sebelum praktikum mulai. Diusahakan ya punya waktu Anda kira-kira 3 hari atau 1 minggu sebelum praktikum mulai. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Materi praktikum sudah ada di OASE. Ya, silakan di sini Anda unduh di bawah kalau Anda mau lihat. Oh, ternyata ini juga perbanyakan virus juga sudah Ibu share di sini propagasi virus. Oke. Kemudian topik praktikum ada di sini, Dek. Anda lihat di praktikum ya. Di situ ada terkomposisi. Di situ ada jadwal praktikum di tahun lalu belum deh. Lembar kerja praktikum bisa Anda unduh ya, protokol kerja. Protokol kerja dan lembar kerja praktikum bisa Anda unduh di sini. Apakah sudah dibuka, Adik-adik? Lembar Sudah, kerja Prof. praktikum? Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Kalau sudah, nah seperti ini kan lembar kerja praktikum. Misalnya praktikumnya adalah pembuatan inokulum sekaligus dengan inokulasi pada telur ayam bertunas. Itu 1 hari. Untuk setiap kelas. Kemudian langsung panen kita. Kemudian minggu depannya protokol kerja untuk uji hemaglutinasi HA dan uji hambatan hemaglutinasi HI. Begitu ya. Kemudian di samping lembar kerja juga ada itu lembar kerja. Kemudian puasa.
lembar kerja Anda ada di situ juga adik-adik. Udah buka belum? Sudah, Prof. Sudah, ya oke. Lembar kerjanya sudah, protokol kerja sudah, lembar kerja mahasiswa sudah dibuka belum? Jadi nanti mahasiswa jangan minta ke dosen lagi, ini Dek. Sudah kita siapkan, tinggal Anda unduh dan kemudian itu dibawa saat praktikum. Karena kalau Anda nggak bawa, nggak bisa praktek, nggak bisa di-ACC oleh dosennya. Ini ya, lembar kegiatan mahasiswa ini diunduh, kemudian ini di rumah diisi. Nama mahasiswa, nomor mahasiswa, kelompok berapa, misalnya kegiatannya adalah pembuatan inokulum. Jadi nanti di metode prakteknya membuat inokulum 10%, kemudian hasil akhirnya Anda. Dosen akan melihat apakah praktikumnya nih mengulang ataukah pekerjaannya sudah berhasil ya. Kemudian kami dosen akan memberikan paraf di sini. Dengan demikian pekerjaan praktikumnya tuntas. Seandainya ada mahasiswa yang mengulang, ditulis oleh dosennya ada prakteknya mengulang karena dianggap belum selesai. Jadi itu yang Anda artinya mahasiswa jadinya inhal atau mengulang, tidak lolos praktikum begitu ya. Nah ini setiap praktikum Anda bawa ini lembar kerja mahasiswa. Ya, misalnya isolasi pada lor ayam bertunas, ya ini 1 hari dengan pembuatan ini. Oke, seperti itu. Ya, jangan sampai ada mahasiswa yang tidak membawa lembar kerja. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan adik-adik? Sudah cukup? Sudah cukup, Prof. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Tentang praktikum. Kemudian ada praktikum tentang uji HA, uji HI. Itu sudah ada teknik kerjanya di apa namanya? Di OASE. Bagaimana caranya Anda membuat uji HA dan uji HI. Bagaimana caranya membaca uji, sebentar saya lihat praktikum uji HA. Oh, hambatan nih sebentar, uji HA dulu ya. Nah, ini yang disebut dengan uji HA atau uji hemaglutinasi adik-adik. Di sini adalah antigennya virus ya, virus ND. Kita membutuhkan sel darah merah 1% sebagai indikator uji. Bahannya apa namanya alatnya ini namanya microplate 96 sumuran. Ada nanti microshaker untuk mengocok begitu ya. Ada microplate, micropipet, semua kita menggunakan alat-alat mikro. Teknik kerjanya ada di situ, silakan dibaca. Kemudian pertama itu nih diisi dengan semua nih diisi dengan PBS ya. Kalau Anda lihat di microplate itu semua ditetesi dengan PBS 0,025. Kemudian ditambahkan antigen di lubang pertama. Kemudian diencerkan per seri. Lubang 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 3 ke 4 sambil diencerkan bolak-balik itu menggunakan micropipet. Kemudian setelah itu diseker. Kemudian setelah itu tambah PBS 0,025 lagi. Sedangkan yang terakhir ini tidak diisi dengan antigen ya. Hanya PBS dengan sel darah merah sebagai kontrol sel darah merah. Yang pertama ini adalah kontrol antigen. Nah, nanti membuat sel darah merah nanti
tidak dipraktekkan karena itu lama. Anda tinggal memakainya saja. Nanti prinsip kerjanya ini adalah sel darah merah, ini virus berikatan dengan sel darah merah sehingga terjadilah hemaglutinasi. Nah, ada namanya uji rapid, uji cepat HA. Ibu contohkan ini EDS juga punya hemaglutinin. Ini proses hemaglutinasi, ada butiran-butiran berpasir begitu. Ya. Sedangkan yang paling depan ini yang negatif. Sedangkan teknik mikrotiter tadi yang menggunakan plate namanya teknik mikrotiter. Cara melakukannya ini plate dipegang, jangan sampai miring-miring, harus tegak. Kemudian Anda masukkan PBS pertama, kedua, antigen dan seterusnya sesuai dengan teknik yang sudah ada di situ. Kemudian ini adalah hasilnya. Bagaimana membaca hasil? Ini ilustrasi, ini sel darah merah, ya. Kontrol sel darah merah ada di mikroplate yang terakhir. Kontrol antigen ada di sumuran plate nomor 11. Ini namanya plate 96 sumuran. Jadi ke bawah 8, ke samping 12. Jadi ada 96 sumuran. Nah, kalau sudah Anda kerjakan tadi, ketika hasilnya itu kalau Anda mulai dengan 1, mulai 1 kita kerjakan. Jadi kita bacanya 1 dan 2, itu adalah 2/2. Nilainya adalah 4. Kemudian karena kita menggunakan mikroplate itu titernya lah 2. 2 pangkat, nah tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 2/5, 3, 2, dan seterusnya. 2/6, dan seterusnya ya. 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 5, 1, 2, dan seterusnya ya. Begitu uji HA ya. Nah kalau Anda bekerja nanti seperti ini. Ini titer virusnya misalnya 2/7. Nah, kita hitung. Kalau ibu ini bekerja mulai 2, jadi kita menghitungnya mulai 2/1-nya di sumuran yang kedua. Karena sumuran pertama itu dipakai sebagai kontrol antigen. Jadi 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 ya. Sampai di situ titer HA-nya. Titer HI tinggal menggunakan yang kalau uji HI tinggal membalik begitu. Ya kalau ini pakai antigen yang diencerkan, kalau hambatan hemaglutinasi itu serum yang diencerkan. Begitu Adik. Nanti kalau praktek begitu caranya membaca hasil ya. Di sini ada pertanyaan Adik-adik? Sudah diuji. Kemudian tentang uji HI, ini uji HI, ya. Ini adalah serum, Dek. Kemarin sudah disampaikan bahwa serum itu tidak menggunakan antikoagulan. Jadi ini adalah antibodi ya, serum itu kandungannya antibodi. Kita sudah menguji HA tadi, titer HA-nya berapa, dibuat menjadi 4 HA unit. Ada sel darah merah 1% sebagai indikator sama dengan tadi. Kemudian itu tujuannya adalah apakah virus yang saya uji pada uji HA itu benar virus ND atau AI misalnya begitu, karena kedua virus itu mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama mempunyai hemaglutinin sehingga pada uji HA sama-sama mengaglutinasi sel darah merah 1%. Tekniknya ada di sana, jadi di sini plat mikro 96 sumuran juga, dipipet 0,25 PBS, kemudian diisikan pada setiap sumuran 1 sampai 12. Terus serumnya ini yang diencerkan dari nomor 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian terakhir selalu ditambahkan sel darah merah sebagai
indikator uji. Apakah antigen dan antibodinya homolog? Tidak. Kalau homolog dia antara epitop dan paratop berikatan sehingga ketika kita tambahkan sel darah merah 1%, tidak ada yang mengikat lagi. Seperti halnya di uji HA, dia akan mengendap. Nah, itulah yang kita amati pada uji HI, sehingga disebut dengan hambatan hemaglutinasi. Hemaglutinasinya ini dihambat oleh adanya serum. Ini hasilnya ya, begitu. Nah, kalau tadi hemaglutinasi itu di depan yang merah-merah, sekarang karena dia hambat sel darah merahnya mengendap, tidak ada yang mengikat. Antigen dan antibodinya berikatan sehingga sel darah merahnya mengendap. Nah, endapannya ini bisa kita baca di sini, misalnya pada sumuran nomor 1, kalau kita bekerja dari sumuran kedua, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 2/6 hasilnya. Kalau kita bekerja mulai sumuran 1, 2/7 hasilnya, begitu dan seterusnya ya. Sampai di sini ada diskusi adik-adik? Sudah jelas pekerjaannya? Ya adik-adik? Apakah sudah jelas ini tentang uji HA, uji HI? Lebih jelas bisa dibaca di protokol kerja. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya. Mungkin sudah cukup jelas, Ya, Prof. Udah Tidak ada cukup. pertanyaan. Dari kelas B sendiri sudah sangat jelas, Dok. Oke, kalau begitu karena materi sudah di-share di Oase, terus bisa juga Anda lihat ada video di situ. Hari ini kita sudahi asistensinya, tinggal nanti praktikum bulan Oktober ya. Kemudian untuk kelas untuk kuliah hari Selasa itu Prof Mantik akan kuliah seperti biasa offline untuk kelas Prof Mantik kemarin di kelas A, berarti besok di kelas B dan D. Sedangkan Ibu berubah ke kelas A dan C. Nah, untuk Ibu tidak ada di tempat, nanti hari Selasa kuliahnya secara online ya. Korti kelas A dan C, apakah sudah diumumkan, Dek, untuk kuliah online? Sudah ada untuk kelas A, sudah. Oke. Jam berapa? Jam 17 ya, Dek ya? Jam berapa tuh? Jamnya jam berapa, Dek? Jam kuliahnya itu diumumkan sebentar. Jamnya kemarin jam berapa, Dek, disepakati? Kalau izin Dok untuk kelas Ya. A nih ke jam 7 malam Wita. Oh, 7 malam berarti, oke. Ya, nanti jam 7 malam, oke. Ya. Kelas A kemudian kelas C. Sekaligus Dek 2 kelas ya, karena online. Korti kelas A dan C, tolong diumumkan kuliahnya nanti online 2 kelas sekaligus begitu. Di jam yang sama, ya. Udah jelas Adik-adik? Ya. Udah ya Panji, ya. Sudah Panji? Sudah Dok. Oke, kalau begitu asistensi hari ini Ibu sudahi sampai nanti pada saat praktikum ya. Untuk yang kuliah sampai nanti kuliah online hari Selasa kita ketemu secara online. Linknya sama Dek seperti link sekarang ya.
Oke. Ya, sekian asistensi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah hadir 126 orang, 126 orang ada di meeting. Kemudian nanti jangan lupa absen praktikum sudah ada di situ. Hari ini topiknya adalah asistensi begitu. Jangan lupa untuk absen online ya adik-adik. Sekian saya sudahi. Selamat siang. Terima Silakan. kasih, Dok. Selamat siang, Selamat Prof. Terima siang. kasih banyak. Terima kasih, Prof. Siang. Terima kasih, Prof. Ya, selamat siang.